Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormat, para peserta pelatihan skema pelaksanaan pemasaran yang terhormat. Hari ini kita mengadakan suatu pelatihan dari Lembaga Diklat Profesi Pengembangan Wirausaha Nusantara. Saya adalah sebagai trainer di Lembaga Diklat Profesi Pengembangan Wirausaha Nusantara. Pekerjaan saya tahun 1994 sampai dengan sekarang sebagai direktur di PT Pogirindo Bernama. Ada 8 kegiatan yang saya jalankan sampai saat ini dan semua ini masih running. Dan saya juga sebagai direktur utama di Lembaga Sertifikat Profesi Membiska dan juga sebagai komisaris di Lembaga Diklat Profesi Pengembangan Wirausaha Nusantara. Dan saat ini banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan semua ini mengarah kepada entrepreneur. Ini adalah profil saya dan bisa dilihat juga WA saya untuk bisa komunikasi dimanapun Bapak dan Ibu berada. Perlu saya jelaskan perkenalan dari LSP Membiska bahwa di LSP Membiska saat ini ada 8 skema. Pertama skema kewirausahaan industri, yang kedua pelaksanaan pemasaran, yang ketiga pelaksanaan ekspor, yang keempat penyelia ekspor, dan yang kelima manajer ekspor. Selanjutnya skema yang terbaru adalah pendamping kewirausahaan. Kemudian ada lagi kita memperoleh untuk para pelaku adalah pelaksana kewirausahaan, dan yang terakhir kita diberikan kesempatan untuk melakukan skema pemberian pelayanan prima. Jadi ada 8 unit skema yang sudah ditampilkan oleh LSP Membiska. Dari ke-8 ini, yang nomor 1 sampai dengan 8 hanya nomor 6 yang untuk S2 atau doktor ataupun dosen. Karena persyaratan untuk pendamping kewirausahaan ini adalah minimum harus S1. Sedangkan yang lain adalah persyaratannya minimum SMU. Sehingga yang persyaratan minimum SMU ini bisa digunakan untuk seluruh kegiatan mahasiswa sebagai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah di seluruh perguruan tinggi. Karena saat ini di semua perguruan tinggi ada namanya mata kuliah pelaksanaan kewirausahaan atau kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan. Bapak Ibu yang terhormat, metode uji yang ada di LSP Membiska saat ini ada 3 tahapan. Tahap pertama adalah tes tertulis untuk menggunakan tes tertulis dari seluruh unit kompetensi. Yang kedua adalah observasi demonstrasi ataupun nanti adalah workshop yang dikerjakan oleh para asesi. Nanti harus sesuai dengan real time yang disampaikan oleh Lembaga Diklat Profesi Pengembangan Wirausaha Nusantara. Setelah seluruh portofolio itu terkumpul dengan rapi, asesor nanti memverifikasi dengan tes lisan. Tes lisan ini harus lengkap dulu nanti workshop yang telah ditetapkan oleh LSP Membiska sesuai dengan SOP dari BNSP. Bapak Ibu yang terhormat, karena hari ini kita membahas tentang skema pelaksanaan pemasaran, maka di skema pelaksanaan pemasaran ini ada 13 unit skema yang wajib seluruh peserta kompeten di bidangnya. Dari ke-13 unit ini nanti ada tes tertulis 2 soal setiap unit. Jadi dari 13 ini menjadi 26 soal. Seluruh soal wajib dikerjakan dengan sempurna oleh seluruh peserta. Karena ujian tes di Lembaga Sertifikasi Profesi berbeda dengan tes yang diadakan di semua perguruan tinggi. Karena kalau tes di perguruan tinggi, terkadang mahasiswa mengisi 8 atau 9 dari 10 soal, mereka sudah merasa itu sudah benar, dia merasa sudah dapat nilai B atau nilai A, dia tinggalkan kertas jawabannya dan dia keluar, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau seandainya dia uji kompetensi, semua 100% dia harus kompeten. 100% dia harus isi, tidak boleh ada yang kosong. Dari ke-13 unit ini, 13 kali 2 adalah 26 soal. Semua harus dia isi. Untuk mengisinya, Bapak dan Ibu yang para peserta di pelaksanaan pemasaran ini harus kita memposisikan diri kompeten di ke-13 unit ini.
Bila kita merasa tidak kompeten, berarti tidak perlu nanti asesor memverifikasi portofolio kita. Sehingga semua nanti kita apabila ada keadaannya harus diisi dengan benar, diisi dengan sesuai dengan kompetensi masing-masing, karena jawaban yang kita berikan itu tidak perlu harus sesuai dengan tokoh-tokoh dari pemilik teori-teori seperti tokoh dari pemilik pemasaran Kotler. Tidak perlu kita mengatakan menurut Kotler harus begini. Berbeda, karena kompetensi itu adalah sesuai bagaimana Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan di kegiatan usaha masing-masing. Selanjutnya Bapak dan Ibu, karena kita di dalam hal untuk menentukan bagaimana caranya kita untuk mengisi kegiatan itu, kita harus memposisikan diri kita setidaknya adalah sebagai direktur pemasaran di suatu perusahaan, ataupun setidaknya menjadi pemilik perusahaan di perusahaan-perusahaan kecil, sehingga kompetensi kita adalah sesuai dengan pemasaran produk yang akan kita buat itu. Karena itu Bapak dan Ibu, sekarang kita harus mempunyai suatu ide atau gagasan yang dirancang, yang tersusun dalam pemikiran kita. Kemudian ide ini kalau seandainya kita tidak tulis dalam suatu tulisan, makanya itu hanya ide angan-angan saja, sehingga gagasan yang menyebabkan timbulnya konsep merupakan dasar dari segala macam pengetahuan, sehingga kita harus buatkan suatu ide. Setiap kita mempunyai suatu ide dalam suatu kegiatan usaha-usaha kita. Nah, di LSPM BISKA, Bapak dan Ibu nanti ada 3 tahapan yang harus observasi, demonstrasi, workshop yang dibuat. Pertama adalah marketing plan, membuat ide apa usaha yang harus kita kerjakan. Setelah itu nanti Bapak dan Ibu ada workshop berikutnya, nanti adalah workshop tentang Google Form. Bapak dan Ibu nanti harus menggunakan sesuai dengan nama Bapak dan Ibu apa yang di Google Form. Google Form adalah menentukan apakah cocok lokasi yang kita sebutkan itu, ataupun apakah harga yang kita tawarkan sesuai. Tentu kita harus survei pasar juga. Kemudian apakah langganan puas terhadap produk-produk yang kita pasarkan. Bapak dan Ibu semua nanti tahapan berikutnya adalah Google Form yang akan disampaikan oleh nanti narasumber-narasumber kita dari Lembaga Diklat Pengembangan Wirausaha Nusantara. Selanjutnya, apabila Bapak sudah mempunyai ide, kemudian disurvei dengan Google Form, tentu bagaimana cara memasarkan produk itu. Cara memasarkan produk itu adalah Bapak dan Ibu nanti di LSPM BISKA harus lolos dulu dari platform Emoji. Emoji ini adalah memasarkan suatu produk dengan aplikasi mirip dengan web, lebih menarik dan cocok untuk para UKM. Ini adalah suatu aplikasi yang dibangun oleh Emoji di Indonesia. Bapak dan Ibu, apabila kita merencanakan suatu ide tadi menggunakan Emoji dan menggunakan Google Form, tentu kita harus jalankan usaha itu. Baru itu namanya kita konsep menjalankan bisnis itu bisa berhasil. Tanpa dijalankan percuma dan sia-sia konsep ide bisnis kita itu tersimpan rapi hanya dalam lemari-lemari buku. Bapak dan Ibu, kunci sukses kita itu adalah mempunyai kemampuan ide atau gagasan cemerlang yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Apabila gagasan saja yang ada, ide yang ada, tetapi tidak mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, ini bukan suatu bisnis. Nah, contohnya kalau kita dalam bulan September nanti prediksi di bulan Desember akan terjadi banjir besar di Jakarta, tentu kita akan menguruk Kali Ciliwung supaya jangan terjadi banjir. Nah, itu suatu ide yang bagus juga. Akan tetapi siapa yang bayar? Karena kalau itu kita kerjakan sangat berat, kemudian itu juga suatu ide yang cemerlang dan bagus, kalau tidak memiliki nilai ekonomis itu bukan suatu bisnis. Sehingga harus mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sebuah ide akan ditulis dalam suatu rencana bisnis yang merupakan langkah awal membangun sebuah bisnis, sehingga ide tadi kita tulis dalam suatu konsep bisnis kita untuk kita lakukan. Bila Bapak dan Ibu sudah berpikiran menjadi sebagai seorang direktur pemasaran di dalam suatu perusahaan ataupun pemilik suatu perusahaan kecil, nah apapun pertanyaannya nanti
dari pertanyaan yang akan hadapi di uji kompetensi, semua Bapak dan Ibu akan lolos. Kemudian, melakukan usaha itu harus juga sesuai dengan kemampuan kita. Bila kita tidak mampu melakukan, kita tidak bisa mengatakan, oh mereka mampu mengerjakannya, saya juga mampu. Belum tentu, karena kompetensi diri masing-masing berbeda. Kemungkinan kompetensi beliau yang mampu menjual pesawat terbang, ya itu sudah, karena sudah kompetensi dia barangkali sudah terpikirkan oleh dia jauh-jauh hari dan dia dimodalin untuk berpikir bagaimana menjual pesawat terbang. Tapi kalau kita kompetensinya kita dan kemampuan kita baru mampu membuat suatu produksi dari bakso atau olahan-olahan makanan yang lain, nah itulah yang dikembangkan. Jadi sekarang kita bekerja sesuai dengan kompetensi dan kemampuan diri kita, sehingga apapun pertanyaan dari soal yang akan diberikan nanti semua bisa kita jawab, karena sesuai dengan kompetensi yang ada pada diri kita dan kemampuan bisnis yang kita miliki. Jangan pikirkan kemampuan bisnis orang lain karena kita tidak miliki itu, sehingga apapun jawaban Bapak dan Ibu nanti, asesor tidak akan bisa menyalahkan jawaban Bapak dan Ibu, karena itu sesuai dengan usaha apa yang Ibu dan jalankan. Kemudian semua kegiatan ini diukur dengan besarnya kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan kalau seandainya dia itu perusahaan mikro, berarti usaha yang dia jalankan itu adalah di bawah 50 juta modalnya. Apabila modalnya dia di atas 51 juta sampai 500 juta, ini disebutkan dengan usaha kecil. Nah, dan kalau usaha besar di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar. Bapak dan Ibu peserta pelaksanaan pemasaran bisa mengukur kemampuannya, di mana kira-kira memposisikan diri untuk melakukan suatu usaha supaya bisa kompeten di bidang kegiatan ini. Karena ini nanti akan diuji dalam suatu ujian business plan oleh LSP. Selanjutnya nanti di mana mengurusnya itu, kalau usaha kecil itu, mikro itu cukup di kelurahan dan di dinas-dinas UKM, sedangkan perusahaan kecil dan menengah nanti harus menggunakan akte notaris, baru melanjutkan nanti ke OSS untuk melakukan pengurusan perizinannya. Bapak dan Ibu, setelah menentukan usaha apa yang Bapak dan Ibu buatkan, harus linear nanti workshopnya itu. Workshop, banyak di bisnis plan kita ini, nanti kita boleh disebutkan contoh seperti Pak Bambang. Pak Bambang memiliki usaha di bidang konsultan pendidikan. Berarti nanti harus gunakan di judul bisnis plan itu adalah Bambang Konsultan Pendidikan. Jadi ini harus linear nanti dengan Google Form, karena Google Form kita juga nanti di sini adalah Bambang Konsultan Pendidikan. Judulnya demikian. Begitupun nanti di emoji, bagaimana platform untuk memasarkan produk itu tetap Bambang Konsultan Pendidikan, sehingga linear ketiga-tiganya ini. Nanti yang diverifikasi oleh asesor adalah pertama adalah judulnya itu milik siapa kegiatan ini dibuat. Nah kalau miliknya itu adalah Bambang Konsultan Pendidikan, jelas nanti adalah itu miliknya, bukan miliknya Pak Aldi Konsultan Pendidikan, berbeda. Ya, kecuali memang sama-sama judulnya, tetapi pasti akan berbeda di visi dan misinya. Sehingga untuk menentukan lokasi itu nanti Bapak dan Ibu gunakan Google Form, platform Google Form. Sangat mudah, nanti akan trainer yang lain akan mengikuti. Karena ini adalah dasar bagi Bapak dan Ibu peserta apabila ingin menjadi kompeten harus berpikir menjadi seorang pimpinan atau direktur marketing ataupun pimpinan usaha kecil dan menengah. Kemudian tentukan visi dan misi dari ide yang Bapak buat itu. Bagaimana visinya? Visinya adalah jangka panjang, sedangkan misinya adalah jangka pendek. Ini mudah bagi Bapak dan Ibu karena di sekolah, di perguruan tinggi sudah sering menggunakan visi dan misi. Kemudian Bapak dan Ibu tentukan branch-nya. Branch ini terkadang jauh lebih tinggi nilainya dibanding dengan membuat suatu usaha. Kalau di Jakarta contoh membuat suatu perusahaan itu cukup 5 juta sampai sudah selesai. Nah kalau brand ini, apabila Bapak membuat suatu konsep yang bagus tentang brand ini bisa harganya miliaran rupiah. Contoh seperti Starbucks, tidak akan mungkin dia akan menjual brandnya dengan 5 miliar, 10 miliar atau 20 miliar. Begitupun dengan Coca-Cola, tidak akan mungkin dia menjualnya sampai 100 miliar. Jadi brands itu
terkadang nilainya jauh lebih tinggi dibanding dengan nilai pembuatan suatu perusahaan. Ini ada contohnya di Indonesia. 1 tahun yang lalu, brand Sariwangi itu, pemilik perusahaan Sariwangi itu sudah bangkrut, tutup dan tidak melanjutkan usahanya. Tetapi brand Sariwangi sudah dibeli oleh Unilever dan saat ini Bapak dan Ibu sudah masih bisa membeli di mini-mini market di manapun berada. Nah, itulah nilai daripada brand. Sehingga apa yang ada Bapak dan Ibu buatkan dalam suatu idenya nanti tentu harus termasuk dengan brand yang ada Bapak Ibu buatkan. Kemudian buat deskripsi usahanya. Deskripsi usahanya seperti apa yang Bapak Ibu buatkan. Umpamanya saja konsultan pendidikan yang menggunakan teknologi industri 4.0. Bisa deskripsikan usaha masing-masing terhadap apa yang Bapak dan Ibu buatkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu tentu buatkan analisa SWOT-nya. Apa kekuatan, ancaman, hambatan, dan peluang dari usaha yang Bapak dan Ibu buat itu. Bila sudah bisa menyusun seperti itu, apapun pertanyaannya nanti di dalam kompetensi, pasti saudara itu kompeten. Jangan ragu ya. Kemudian Bapak dan Ibu peserta uji kompetensi pelaksanaan pemasaran ini harus memahami bahwa inti daripada pemasaran itu adalah 4P, marketing mix, produk, price, place, and promotion. Keempat elemen ini masukkan nanti kepada seluruh produk yang Bapak buatkan. Dan ini cerita bersambung kepada nanti Google Form. Platform Google Form pun nanti produk yang Bapak dan Ibu survei itu harus menggunakan 4P juga. Produk, price, place, and promotion. Dan mungkin bersambung juga nanti ke bagaimana memasarkannya menggunakan platform emoji. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, itu yang kita sampaikan kepada seluruh peserta pelaksanaan pemasaran dalam training ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti dan nanti di dalam uji kompetensi kami mendoakan semuanya kompeten. Terima kasih. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.